Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul surplus konsumen dan produsen serta dampak pajak terhadap ekonomi. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Sofia Agzikra Sabila, Intan Nur Khalifah, dan Ira Sagita. Pada slide pertama akan membahas tentang konsep surplus konsumen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh saat konsumen membayar lebih murah dari harga yang sebenarnya. Mereka bersedia membayar. Semakin rendah harga pasar, maka semakin besar surplus yang dirasakan. Konsep ini juga menggambarkan seberapa besar nilai tambah atau kepuasan yang diperoleh konsumen dari transaksi di pasar. Rumus dari surplus konsumen yaitu harga maksimum dikurang harga aktual dikali jumlah barang. Contohnya, konsumen bersedia bayar seharga 100.000 dari harga beli 70.000. Contohnya itu bersedia bayar Rp 10.000, beli 70.000, maka surplusnya menjadi 30.000. Selanjutnya ada grafik dari surplus konsumen. Selanjutnya akan membahas tentang konsep surplus produsen. Jadi surplus produsen terjadi ketika produsen menerima harga jual yang lebih tinggi dari harga minimum yang mereka bersedia terima. Selisih ini mencerminkan keuntungan produsen dari menjual di pasar. Semakin tinggi harga pasar, maka semakin besar pula surplus dari produsen. Rumus surplus produsen yaitu pendapatan total dikurang biaya marginal. Contohnya bersedia jual 50.000, terjual 70.000, maka surplusnya menjadi 20.000. Selanjutnya ada grafik surplus produsen. Ukuran surplus produsen dan penggambaran segitiganya pada grafik meningkat seiring dengan kenaikan harga pasar barang tersebut dan menurun seiring penurunan harga pasar barang tersebut. Dan untuk selanjutnya, ini ada faktor yang mempengaruhi surplus. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi surplus sendiri ini ada 4. Yang pertama ada harga barang. Ketika harga barang itu turun, maka surplus konsumennya meningkat. Sebaliknya, jika harga barang itu naik, maka surplus produsennya yang meningkat. Contohnya, kita beli pulpen nih. Harga modal pulpennya itu di 1.000 misal. Nah, ketika harga jualnya itu misal di 2.000. Yang tadinya 2.000 meningkat nih jadi 3.000, itu maka surplus produsennya meningkat. Yang tadinya harusnya keuntungannya 1.000, maka bertambah menjadi 2.000 keuntungan. Tapi sebaliknya, ketika harga barang pulpen itu turun dari 3.000 ke 2.000, maka surplus konsumen yang meningkat gitu. Yang tadinya konsumen mengeluarkan uang 3.000 untuk membeli pulpen, maka dia hanya mengeluarkan 2.000 saja. Yang kedua ada elastisitas permintaan. Barang tidak elastis seperti kebutuhan pokok, maka surplus konsumennya itu tetap besar meskipun harganya naik. Contohnya kayak sembako, beras ya. Itu karena konsumen itu butuh, maka peminatnya tuh tetap besar gitu meskipun harganya naik. Tapi kalau untuk barang yang elastis atau barang mewah, maka surplusnya itu mudah berubah sesuai harga. Contoh barang mewahnya itu kayak mungkin tas branded atau sepatu branded, itu kan masih bisa dicari alternatif lain gitu. Misal produk lokal yang lebih harganya di bawah dengan barang-barang branded tersebut. Kemudian yang ketiga ada preferensi konsumen, yaitu semakin tinggi minat atau kebutuhan terhadap suatu barang, maka surplus konsumennya meningkat. Contohnya ketika banyak penggemar sepak bola misalnya. Nah, para penggemar bola ini kan biasanya membeli jersey bola gitu ya. Ketika semakin tinggi minat pada bola ini, maka kebutuhan terhadap jersey bola ini juga semakin
tinggi gitu. Yang tadinya jersey ini mungkin hanya aksesoris, tapi bagi si penggemar bola ini itu hal yang wajib dipakai gitu ketika menonton bola. Kemudian yang keempat ada biaya produksi, yaitu ketika biaya produksi rendah, maka surplus produsennya lebih besar saat harga pasar tinggi. Contohnya kayak pulpen tadi ya, dengan modal 1.000 dijual 3.000, maka surplus produsennya itu lebih besar gitu. Dia menghasilkan surplus 2.000. Oke, next. Next, Kak Ira. Selanjutnya, ini ada dampak pajak terhadap konsumsi dan produksi. Pajak yang dikenakan pada barang atau jasa menyebabkan kenaikan harga pasar, yang secara langsung menurunkan daya beli konsumen. Hal ini membuat permintaan menurun dan berdampak pada turunnya produksi serta potensi laba produsen. Nah, efek dari ini yaitu konsumen menjadi enggan membeli barang dengan harga tinggi. Ketika permintaan menurun, maka produksi pun ikut turun, dan barang menjadi kurang kompetitif di pasar. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu efisiensi pasar. Contoh sederhananya yaitu pajak atas barang mewah yang membuat si konsumen ini menahan pembelian, dan produsen otomatis mengurangi produksi karena permintaan juga menurun gitu, dan industri pendukung pun ikut berdampak. Next. Selanjutnya, pajak tidak hanya berdampak pada harga dan produksi, tetapi juga mempengaruhi efisiensi pasar dan keadilan sosial. Dalam hal efisiensi, pajak dapat menyebabkan transaksi yang seharusnya terjadi menjadi batal karena harga menjadi terlalu tinggi bagi pembeli atau terlalu rendah bagi penjual. Hal ini menimbulkan deadweight loss, yaitu kerugian ekonomi yang terjadi akibat berkurangnya aktivitas pasar. Yang pertama, pajak menciptakan distorsi pasar, yang artinya harga yang terbentuk bukan lagi harga keseimbangan alami antara permintaan dan penawaran, yang akibatnya efisiensi alokasi sumber daya menjadi menurun. Yang kedua, karena pajak menaikkan harga bagi konsumen dan menurunkan penerimaan produsen, transaksi yang sebenarnya saling menguntungkan tidak terjadi. Hal ini menyebabkan hilangnya surplus konsumen dan produsen atau disebut deadweight loss. Yang ketiga, keadilan sosial bisa dicapai kalau sistem pajak dirancang dengan progresif, yang artinya orang kaya membayar pajak lebih banyak baik secara nominal atau persentase. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, tidak semua pajak bersifat progresif. Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai, yang justru regresif, yang artinya beban pajaknya itu lebih berat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, karena persentase pengeluaran mereka untuk konsumsi lebih besar dibandingkan orang kaya. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, surplus konsumen dan produsen mencerminkan manfaat ekonomi yang diterima dari aktivitas pasar. Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengatur ekonomi. Namun juga dapat menimbulkan distorsi jika tidak dirancang dengan tepat. Oleh karena itu, kebijakan pajak perlu memperhatikan keseimbangan antara efisiensi, keadilan sosial, serta dukungan terhadap pertumbuhan usaha. Sistem pajak yang ideal adalah yang adil, mudah diterapkan, dan mendorong kemajuan ekonomi secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami mengenai tentang surplus produsen dan juga pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.